Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berpikir, bagaimana ajaran Nabi Muhammad bisa sampai ke kita secara tertulis? Bagaimana hadis sumber hukum Islam kedua bisa terbukukan rapi? Semuanya berawal dari satu nama dan satu perintah bersejarah. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri dan perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Az-Zuhri adalah tokoh yang mungkin tak sepopuler Khalifah Rashidin, tapi ia adalah penyelamat hadis yang jasanya abadi. Video ini akan bedah ringkas kisahnya. Az-Zuhri lahir sekitar tahun 51 Hijriah. Ia tumbuh di Madinah, pusat ilmu kala itu. Bayangkan, ia adalah jembatan emas antara generasi sahabat Nabi dan generasi sesudahnya. Gelar, Al-Imam, Hujatullah. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia dikenal memiliki memori fotografis dan semangat belajar yang tak kenal lelah. Guru-guru terbaik Az-Zuhri belajar langsung dari para sahabat Nabi yang tersisa dan tabi'in besar. Di antara gurunya adalah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Sa'id bin Al-Musayyab, yang juga guru Umar bin Abdul Aziz. Ia menyerap ilmu dari berbagai disiplin, dari fikih, tafsir, hingga sejarah. Poin kunci, Az-Zuhri tak hanya menghafal, ia membandingkan riwayat dari puluhan guru, mencari sanad rantai periwayat yang paling kuat. Inilah yang membuatnya menjadi otoritas hadis tertinggi di masanya. Di akhir abad pertama Hijriah, dunia Islam menghadapi krisis serius. Kekhawatiran hilangnya hadis, ancaman kehilangan. Meskipun para ulama menghafal hadis, banyak dari mereka yang telah tua dan mulai wafat. Jika hadis hanya disimpan di memori, satu persatu, hadis itu akan lenyap. Selain itu, muncul hadis palsu yang digunakan kepentingan politik. Keputusan Umar bin Abdul Aziz ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah pada tahun 99 Hijriah 717 Masehi, ia menyadari urgensi ini. Sebagai seorang khalifah yang bertekad mengembalikan keadilan Islam, ia tahu fondasinya adalah syariat. Dan syariat adalah Al-Quran serta hadis. Umar kedua mengeluarkan perintah resmi dan bersejarah. Ia menulis surat kepada para gubernur, termasuk kepada Abu Bakar bin Hazm, gubernur Madinah. Berisi, lihatlah apa-apa yang merupakan hadis Rasulullah, lalu tulislah. Aku khawatir ilmu itu akan hilang dan para ulama akan pergi. Siapa orang yang paling tepat untuk menjalankan tugas maha berat ini? Hanya satu, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Mengapa Az-Zuhri? Umar kedua tahu, Az-Zuhri memiliki 3 keunggulan tak tertandingi. Pertama, kekuatan hafalan. Ia adalah yang terkuat dalam menghafal dan memverifikasi riwayat. Kedua, jaringan guru. Ia memiliki rantai guru yang luas, memungkinkan perbandingan hadis dari berbagai sumber. 3. Kredibilitas. Ia dipercaya oleh semua pihak di tengah perpecahan politik. Proses kodifikasi Az-Zuhri bekerja keras, mengumpulkan semua riwayat yang sahih dan memisahkannya dari yang lemah atau palsu. Proses ini sangat teliti dan hati-hati. Ini adalah kali pertama hadis dikumpulkan dan dibukukan secara resmi atas perintah negara. Setelah selesai, salinan karyanya didistribusikan ke seluruh wilayah kekhalifahan, dari Syam, Irak, hingga Mesir. Inilah fondasi yang nantinya akan disempurnakan oleh para imam hadis besar, seperti Imam Malik dalam Al-Muwatta, dan akhirnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Peran Az-Zuhri tidak hanya di bidang hadis, ia juga berfungsi sebagai penasihat utama dan ulama, terpercaya di lingkungan khalifah. Dukungan reformasi ketika Umar kedua menjalankan reformasi keadilannya mengembalikan harta negara yang diambil keluarganya, menghapus pajak tak adil, dan menyetarakan mawali non-Arab Muslim. Dukungan fatwa dan ilmiah dari tokoh seperti Az-Zuhri sangat krusial. Az-Zuhri membantu memastikan bahwa setiap kebijakan politik dan ekonomi Umar II memiliki dasar yang kuat dalam syariat dan hadis. Ini adalah contoh sempurna sinergi antara kekuasaan dan ilmu. Masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun ia meninggalkan warisan abadi, negara yang menjunjung tinggi keadilan dan ilmu. Dan di belakang warisan ilmu itu, berdiri tegak nama Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Tanpa ketekunan Az-Zuhri dan perintah berani Umar II koleksi hadis mungkin akan sangat terfragmentasi. Mereka berdua adalah duo yang menyelamatkan fondasi Islam. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada ulama modern yang memiliki peran sepenting Az-Zuhri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Like video ini jika Anda terinspirasi, dan subscribe untuk kisah-kisah tokoh Islam inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.